Ketahui dalam ibadah sholat itu yang nggak boleh salah dalam bacaan ada 4. Yang tidak boleh salah dalam bacaan ada 4. Kalau kita salah dalam ayat itu masih makfu, dimaafkan. Salah dalam subhanallah rabbiyal azim masih dimaafkan. Salah dalam bacaan sujud dimaafkan. Tapi salah dalam 4 permasalahan atau 4 bacaan ini, maka sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena definisi sholat itu adalah aqwal mu'af'al muftata'atun bitakbir wa muftata'atun bitasbih. Yaitu setiap akwal, bacaan-bacaan dan perbuatan awalnya adalah takbir, akhirnya adalah salam. Jadi semua perkara dalam ibadah salat itu ada unsurnya, ada elemennya, ada undang-undangnya, ada koridor hukumnya tentunya. Baik, yang nggak boleh salah pertama adalah bacaan Fatihah atau salah abang. Kemudian yang kedua tidak boleh salah ucapan Allahu Akbar inda tolak, salah. Yang ketiga tidak boleh salah tasyahud terakhir. Kemudian tidak boleh salah dalam ucapan salamnya pertama. Jelas ya? Salam yang pertama. Naupatun ngatur salam. Maka bagaimanapun, suka nggak suka, mau nggak mau, rela tak rela, maka yang 4 ini harus berusaha sefasih mungkin. Tapi kalau sudah berusaha namun susah untuk fasihnya, urusannya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tawakkalna wa fawwadna al-umuri ila Allah. Yang susah indara marsiajar ondo. Itu dah susah. Mana pun ramu pintar. Oh ini bunga aja sekolah bani ngarai. Daripada pendok di tobang-tobang syarat da dume ra ro. Tadi nonton teh. Dia langsung la doro apa la diroro wala dorono. Wala auro komardaro. Ning mas ajo ketika. Faslun. Syarat baca Fatihah itu ada 10. Pertama adalah tartib. Yakni urutannya tertib. Kemudian berurut. Berurut itu maksudnya adalah tidak boleh digantung-gantung. Contoh alhamdulillahirabbil alamin. Baru dia jolok. Padahal semua dah. Ar-Rahmanir Rahim. Batal Fatihah ayah. Berarti tartib adalah susunannya, mualatnya artinya adalah berurutan, artinya sambung menyambung maksudnya. Yakni muttasil ayat 1 dengan ayat kedua bersambung. Jangan sampai alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah Allahumma ighfir lana wa qina adzabannar. Pokoknya bacanya dua ini isi maksudnya kan indah sahaya asal karena mualatnya hilang gitu loh. Jadi enggak selamanya berdoa itu memberikan kebaikan kepada kita. Ada salah satu atau kadang-kadang ketika kita berdoa pun tapi bisa mengganggu ataupun bisa membatalkan daripada ibadah kita. Jelas ya? Yang kedua adalah mualat. Yang ketiga wa mura'atu hurufiha, jagalah huruf-hurufnya. Baru dijelaskan oleh HDI, hanai bain menjadi hana menek, sedikit adalah selayang pandang, pada iyyaka na'budu, maka tasydid menjadi iyyaka, bacaannya takhfif, bukan menyembah tapi ila du isyamsi na'bud, kepada cahaya matahari kami menyembah. Kalau bacanya iyyaka. Kalau alhamdulillah kecil segala puji bagi Allah, alhamdulillah punya permulaan. Jadi bahat ada yang nasal sonon. Ini besok kita baca ajar insyaallah. Isondo guru-guru entah, isondo abang anda ketua bisiru, isondo ayah kita mulak maksudnya mudzakarah kita mulak tentang bacaan ayat. Kemudian wa mura'atu tasydidatiha. Kemudian jaga tasydidnya. Wa an la yaskut saktatan tawila. Jangan diam terlalu lama wala qasirah ataupun sebentar yaksud biha dalam keadaan sengaja. Qat al-qiraah yang bertujuan untuk memutuskan bacaan. Contoh, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sipia namongo din beri bukan botal sembayang libayon si ko dingna sa botal saya sembayang dia gumuntung lagi asbot lalu botal semua dia sembayang lain patun dari bayon ay bentong teh ha jadi enggak tolak ayat maksudnya tidak boleh maksudnya. Kemudian wa qira'atu kulli ayatin min al-basmalah, bacalah semua ayatnya dan termasuklah bismillah daripadanya maksudnya. Maka bismillah itu adalah ayatun min ayatil Fatihah wa laysa ayatul mustaqillah. Bukanlah ayat yang untuk menyempurnakan, tapi dia adalah bagian daripada ayat Fatihah. Itu dalam madhab kita, madhab Syafi'i, wajib dijaharkan sejahar Fatihah. Kalaupun dalam madhab lain berpendapat bahwa bismillah bagian daripada Fatihah, namun mereka tidak mewajibkan untuk dijaharkan bismillahnya seperti jaharnya Fatihah. Jadi ulah kita doa yang para tiada kumokah contoh nganabar bismillah di mokah ngabar bismillah ya. Nauto dia ya. Nabar bismillah dia tangin idah pala Imam As-Sudais. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ni kan bismillah dia bina jadi sotik dan paten naik kan. Bina jadi ya. Memang bismillah adalah merupakan bagian daripada Fatihah. Cuma menjaharkan bismillah ini yang menjadi makom ikhtilaf dia maksudnya. Di sini diikhtilafkan para ulama. Jadi ulama maksudnya sokan na ido pekio jangan nabar bismillah iya bimu sojib Allah. Mulai sendiri jangan ada yang berbismillah imokah pengen berbismillah tinggal saja mak betul-betul atau ini boleh saja ini wa adamul lahan al-mukhil bil makna, jangan membaca Fatihah itu al-lahan, yakni lahan itu adalah sampai merubah maknanya. Itu biasanya makharijul hurufnya salah ya bang, kemudian tanda baca yang dinamakan dengan tajwid juga salah. Makanya Imam Al-Jazir mengatakan dalam syairnya wal akhdhu bit tajwid hajbun lazimun man lam yujawwidil qur'ana athimun.
Mengambil ilmu tajwid itu maksudnya menuntutnya hukumnya adalah wajib. Orang yang baca Quran tanpa tajwid maka bisa dosa bacaannya maksudnya. Tapi artinya tidak mau belajar. Kalau sudah belajar namun tidak bisa juga, itu urusan dengan Allah Subhanahu wa taala, tidak masalah. Wa antakuna ala tarkiyan fi farad. Wajiblah Anda berdiri membaca Fatihah kalau salatnya salat fardu. Menjelaskan begitu ya. Kalau salat sunnah meskipun kuat berdiri, maka boleh kita lakukan duduk dalam salat sunnah maksudnya. Nah tenang, doa yang sehat, doa badan begitu cukup nggak masalah. Allah. Tarawih kala pokoknya juk saja mah. As-sunanon nakon kuat doa ning mumi. Nama amalkon kaji don ning nasi. Sabulan ini juk saja mas sembahyang sudah dia begitu ya hukum naik ulang. Raja di fitnah maksudnya. Kemudian wa ayyasma nafsuhu al-qira'ata atau ayyusmi nafsuhu al-qira'ata. Wajib dia memperdengarkan bacaannya. Jadi ya bo penasir bacaanna wajib dibagi suping. Paham tidak? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Wajib dibagi suping ya. Berarti anggung mubit-tubit bibirnya tapi supingnya indai bagian maksud bacaannya, maka Fatihahnya tidak sah dan salatnya tidak sah maksudnya. Kecuali orang yang tungkikon. Anggota tungkikon do yang tidak pernah tertawa beda. Itu lubaskon pegarinangan betul-betul ini beda. Padi orang Nasri name of kombinasinya. Allah. Jadi palangarah maksudnya membagian itu suping mudah aku tungkikon na ini seselabat maksudnya siapa hukumon kan? Anggota orang nggak masalah bebe. Wala yatakhallam dzikrul ajnabi, dan tidak boleh dipisahkan bacaan Fatihah dengan zikir-zikir ajnabi. Apa itu zikir ajnabi? Contoh mandoa ayah. Kan tuh dia mau menjelaskan ayat Fatihah itu dibagi kepada dua. Dari bismillah sampai kalimat iyyaka na'budu iyyaka nasta'in itu adalah haqqullah. Dalam kitab Syiarus Salikin. Dari kalimat ihdinas siratal mustaqim adalah haqqul ibad, adalah hamba, milik para hamba maksudnya. Jadi serah terima sama ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hubuna dunia Allah. Ini bismillah ya Allah. Ini maksudnya mengangkat membaca dalam hati saja loh maksudnya. Ihdinas siratal mustaqim, ini doa seorang hamba kepada Allah. On alipun dari Allah maka kabulkanlah maksudnya. Tapi kalau sampai ada waqfah tawilah berhenti di situ atau memasukkan zikir ajnabi yang tidak terkait kepada bacaan Fatihah, maka itu bisa membatalkan sholatnya. Itu maksudnya. Sekedar selayang pandang daya solar sambung ke tidak. Kalau nggak sistem cepat dong. Antum mandu kita hari itu kayak kan, mandu kita kaji deh. Sudah sambung saja. Kemudian bacaan Fatihah, mari kita hitung tasydidnya yang nggak boleh hilang. Satu tasydid pun hilang maka batallah sholatnya, batal Fatihahnya. Tasydidatul Fatihah 14. Tasydid dalam Fatihah ada 14 tasydid. Anggota ada mabuk ngasah sembahyang. Kecuali nggak disengaja. Kecuali memang nggak ada binotot nggak disengaja. Ini wajib dipelajari maksudnya ya. Nabi Noto do cuma ditakfifkan bacaan nak. Pala tanda sop kan tasydid. Pala ngarung tanda sop namanya takfif ya. Nah ketika tasydidnya kita takfifkan, maka artinya sholatnya tidak sah. Baik, kita lihat. Di manakah tasydid dalam Fatihah yang wajib kita jaga? Satu, bismillahi fauqal lam. Bismil. Ulang, bismillah lam. Aduh, bismil sada. Ar-Rahman fauqar ra. Ar-Rahman. Rona ya. Dua. Ar-Rahim fauqar ra. Kalimat Ar-Rahim. Rona ijwa maksudnya tolu. Alhamdulillahi, itu pada bismillah ya. Alhamdulillahi fauqa lamil jalalah. Yaitu di atas nabul alhamdulillahi, alhamdulil lil naik. Opat teh, kon wajib jago ya kon ngato lamago. Rabbil alamin fauqal ba, rabbinai ngato lamago. Ar-Rahman ayat kedua dari Fatihah, ayat ketiga dari Fatihah. Ronai, Ar-Rahim, Ronai, Malik yaumid dalnai, iyyaka na'budu ya nai, wa iyyaka nasta'in ya nai, ihdinas nai, siratal ladzi lam nai, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Waladdallin fauqa ad-dad wal lam. Itu dad dan lam maksudnya. Onna obat boleh mengatur abang tinggal sadape. Paham itu, Bang? Insyaallah kalau kita sudah menjaga hak Fatihah, maka na'asim lain mengikut insyaallah ya. On mendapat itu. Kenapa? Karena la salata illa bil Fatihah. Bingkisannya khusus dari Nabi. Salat itu enggak ada kecuali karena Fatihah. Maksudnya Fatihah enggak boleh salah. Baik, lanjut. Faslun yusannu raf'ul yadaini fi arba'ati mawadi'ah. Yang disunnahkan mengangkat kedua tangan dalam salat cuma pada 4 tempat. Cuma dalam 4 tempat yang disunnahkan angkat tangan dalam salat maksudnya. Satu, inda takbiratul ihram. Pada saat takbiratul ihram disunnahkan. Berarti kalau ada orang salat Allahu Akbar, ngayang kaki tangan dia sah. Kenapa? Karena bahasanya adalah yusannu, cuma disunahkan saja. Biar saya ya. Kalau ada orang salat kalau tidak tahu hukumnya jangan ikut-ikut. Contoh, ada orang dapat kolak sembahyang Allah, lina saja maaf contoh don kan, contoh don.
Karena kita tidak pelajari, jangan ikut-ikutan maksudnya gitu loh. Apa yang kita pelajari, alasannya benar, argumentasinya ada, fikihnya ada, referensi jelas, maka itu nak amalkan. Yang kita amalkan atau yang kita pelajari, ulang marah putar-putar ayah. Asli sohani, karena perlu kita memantapkan niat kos bisyek buktari dan bifi'ani. Nah susah dah boyah sahutun, nama letakkan niaton. Karena orang menerjemahkan niat itu adalah menyusun kata-kata dalam hati. Saat diucapkan Allahu Akbar, dia berfikir niat itu adalah, hatinya berkata, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat karena Allah. Itu dia betul ayah niat. Kantong lagi yang itu ayah dokon dewasan hati-hati. Bibir riba mendokon Allahu Akbar, hati tadi bapak cek nasing karena susah deh. Ima yang solambat menombo alaki angkat takbir bagai 10 kali menombo. Oh no, dari masa sumpahin 2 rakaat. Nah angkat takbir saja udah pe. Imam busi udah ya. Akhirnya pandang itu belakang mamar jemaah doang di belakang tinggal kok. Boh, nanti saja makan ah. Bahat sunyian. Jadi kan ayah niati saudar doh ayah na sumbayangi. Saudar. Bila risah sumbayang ah. Bila tadi. Rakaat na bila tadi. Iman dokon niat titik. Berarti niat na susah adalah kalau salat dalam keadaan tenggen. Kemudian salat dalam keadaan modom, ngigo maksudnya kan? Atau salat dalam keadaan rintik, contohnya imawan na sumar niat. Asal mana sehat ko, sumbayang ko ketika mengucap Allahu Akbar mandung marniat mayah warna. Iman istilahkan qasad ta'arud ta'yin. Cuma dijelaskan dalam fikih hanya sekedar untuk memantapkannya saja. Maksud mi boleh mengangkat takbir kan Nabi itu tentu kapan? Allahu Akbar. Nabi itu sudah sembahyang nawayahi. Allah. Kecuali entong ni musuh tangan on tripping dong. Sudah na dong sudah alamat nai. Allah. Asal masodar ayah maksudnya dalam keadaan salat ta'imah didokon niat. Jadi sulang masusah susah tua bang. Jadi misal menombo ala pisang betul kali berulang-ulang ya karena niatnya belum mantap gitu loh maksudnya. Jelas deh ya. Oke, ini yang pertama. Baru kemudian yang sunnah adalah angkat takbir ihram. Yang kedua, wa indar ruku'. Setiap ruku' dalam salat disunnahkan angkat takbir. Wa indal i'tidal, pada saat i'tidal disunahkan angkat takbir. Wa indal qiyam ila tasyahhudil awal, dan ketika bangkit dari tasyahud awal. Selain itu tidak disunahkan angkat kedua tangan. Jelas dia ya? Oke. So tafsir konsepnya. Allahu Akbar sunnah. Ruku. Allahu Akbar sunnah. I'tidal naik, jong jolaya. Ulang oban tanganmu, sami Allah, bukan. Dedokon i'tidal dan kitab Bidayatul Hidayah karya Imam Al-Ghazali. I'tidal artinya ketika sudah tegak berdiri baru sami'allahu liman hamidah. Jelas. Jadi sami'allahu liman hamidahnya bukan dari ruku. Tegak dulu berdiri baru sami'allahu liman hamidah. Itu sunnahnya. Jelas ya? Tolu. Yang keempat, ketika bangkit dari tasyahud awal. Berarti kalau bangkit dari sujud pada rakaat kedua dan ketika akan berdiri maksudnya tidak disunnahkan angkat takbir atau angkat tangan. Atau pada rakaat keempat dalam si salat apa rakaat, maka tidak disunnahkan angkat tangan. Jelas loh ya? Saya perlu dicontohkan. Ah, bisa mulai jelas deh. Jelas deh. Jelas kan? Rakaat ketiga sunnah, ya kan? Rakaat kedua dari sujud menuju jongjong maksudnya tidak disunahkan angkat tangan. Rakaat keempat tidak disunahkan angkat tangan. Jelas deh ya? Berarti kalau dalam sholat subuh yang disunahkan angkat tangan cuma 3. Takbiratul ihram, kemudian i'tidal, kemudian ruku. Kenapa? Karena tasyahudnya cuma 1. Jelas ya? Kalau maghrib sama isya sama hukumnya. Kenapa? Karena yang disunnahkan angkat tangan adalah pada ketika bangkit dari tasyahud awal. Jelas ya? Berarti yang rakaat keempat habis sujud dau jongjong indah dong mengangkat tangan. Dia langsung lompit tanganmu. Paham kan? Paham? Halo? Silahkan Manda. Kadang kan waktu masuk sama kita terlambat sudah berjamaah. Contoh di maghrib atau di iba terlambat sarokaan. Dengan sendirinya turun kali iba tasawuf. Apabila terlambat juga sarokaan, otomatis turun kali tasawuf. Jadi dia itu bisa jatuh ini sudah kan? Tetap tasyahud awal bang. Jadi dihitung tasyahud awal maksudnya. Nah hitung secara hukum kan? Karena hukum yang menentukan, maka yang dihitung secara hukum maka disitulah peletakannya bang. Jadi anggota ahai karena ikut kepada imam artinya memukoronahkan gerakan maksudnya tidak perlu kita mengamalkan angkat tangan. Tapi ketika dihitung secara hukum baru inilah tasyahud awal saya, ya kan? Maka disitulah angkat tangan maksudnya. Al-hukmu bil hukmi. Nasi ya. Mana sudah mulai lanjut. Oh, siap komandan. Komandan.
Oh, lo. Ini tanim tiga rukunnya. Tahun mana? Dalam madhab Syafi'i, kitabna Fathul Mu'in karangan Abdul Aziz Al-Malibani atau syarahnya yang ada Talibin. Hukumnya sunnah mengharakahkan, menggerak-gerakkan jari karena itu akan mengganggu kekhusyukan dalam madhab Syafi'i. Nah, yang disunnahkan dalam madhab Syafi'i ketika angkat tangan pada lafaz asyhadu an la ilaha illallah, ya kan? Bukan lurus. La yastaqim walakin bil ibalah, tapi tuntukan sedikit. Dodona yang sujudin buhan tuntukan ulang-ulang bidang. Apalagi jong-jong. Pakai nanon, ningna saja. Cukup songonon ha. Tuntukan sedikit ujung naon. Wa asyhadu anna Muhammad rap masuk ke saudara. Tasyahudullah wa tasyahudur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulang pura-pura ya. Dalam madhab lain silahkan tak kita bahas lah, itu urusan mereka. Tapi dalam madhab Syafi'i itu tidak disunnahkan, malah itu memakruhkan karena bisa harakahnya mengganggu kehusyukan dalam sholat kita. Aduh deh, kejadian gua bandara tuh mau kasih dia ke Kalimantan. Ini penting dibuat dia Kalimantan kan tuh dan kau harus sudah Kalimantan apa? On saja mata kanon itangkup diam. Kita lagi sholat, tinggal nakon saja na ala karap no. Tinggal on saja gua diam. Kita lagi sholat, tinggal nakon ala Kalimantan ya. Nah apalagi kampung teh na NU. Bo pila put kita madhab nasional kon amal kon di tengah-tengah NU. Baik NU Nahdlatul Ulama atau NU Nasujud, bahaya deh. Allah. Ana NU dua macam yahi Nahdlatul Ulama kemudian Nasujud. Baik, faslun. Syurutus sujud sab'ah. Syarat sujud ada 7. Ayyasjud ala sabati a'dha, mustilah ada sujud di atas 7 anggota badan. Dia mengka wa antakuna jibhatu maksyufah. Yang pertama dulu, sujudnya di atas 7 organ tubuh maksudnya. Pertama kening. Oke ya. Berarti kalau ada orang pakai peci atau pakai mukena, perhatikan mukena di kakak di bagas. Pertama, mukena bagian jidatnya jangan sampai tertutup karena jidat adalah anggota sujud. Nah, ketika jidatnya tertutup tidak kena kepada tempat sajadah atau sajadah, maka tidak sah sujudnya, tidak sah salatnya. Dokon di kakak di bagas. Yang kedua, saat pakai mukena jangan terbuka on boya, on aurat don. Jadi kon diangkatnya do ujung na itu sun, ujung ni mukena on harap tu isang naon po. Ini yang banyak perkara yang dianggap gampang tapi membuat salatnya tidak sah. Kenapa? Karena maksud atau kasful aurah namanya. Jelas ya? Oke, kalau ada orang pakai peci begini, contoh. Nah, Allahu Akbar, sujud dia onbo, mantul tu sonaya, indah pada tempat sajadah, maka salatnya tidak sah. Mending Anda sekalian jangan pakai peci. Tapi salat nggak pakai peci, kalau punya peci hukumnya adalah makruh, jangan salah. Kenapa? Karena pakai peci hukumnya sunnah. Maka sebalik sunnah hukumnya makruh. Wadobitul makruh aksumadudib kata dikal haram aksumayajib. Jelas saya. Nah, itu yang pertama. Pertama adalah jidat, wajib ketemu dengan sejadah. Yang kedua, 2 telapak tangan. Baik, kalau pakai sorban begini, contoh, on lagi ibu kasih bayang ayah. Ben milas na rap ban majuru bayar lapis ni tangan on tuahon tu marmaron ni contoh don musim panas abang sampai begini melakukan ibadah salat, maka salatnya tidak sah. Kenapa? Karena telapak tangannya tidak bersentuhan dengan sajadahnya. Dan ini adalah a'dha sab'ah, termasuk organ 7 yang wajib kita letakkan di tempat sajadah kita maksudnya. Berarti 1, 2 telapak tangan jadi 3, betul. Yang kemudian selanjutnya adalah 2 lutut. Nah, ketika lututnya menggantung, ya kan, sehingga tidak bertemu, tidak bersentuhan dengan sajadahnya, salatnya tidak sah. Kemudian ujung jari-jari. Kalau salatnya ujung jari-jarinya diangkat sehingga menggantung juga, ngambang maksudnya, maka sujudnya tidak sah. Pastikan salatnya tidak sah. Itu namanya sujud di atas anggota 7 organ tubuh. Faham ya? Itu yang pertama. Wa antakuna siap ayatnya. Untuk jari-jari ya sujud abdolnya semuanya. Kasih jarak ayah. Posisi dah. Mahadal ya. Setentangan beton. Anggo bisa. Setentangan beton baguan ya maksudnya. Oh jari tangan. Oh jari tangan. Bukan jari kaki. Oh bukan jari kaki. Nah jari kaki menunduk. Ada kiblat ya sobi. Ulang menonjong-jong. Jadi ujung di jari abang tersonon. Agak dilipat ya, agak dilipat dikit sebelum hadap kepada kiblat. Ya. Praktek konjologi, foto. Anggap di sana kiblat. Agak ditekuk. Belum kau membantah abang muda. Saya rumah kiblat. Ulang sembahyang kurang bangun. Santai. Karena kan tidak pada ini masalah. Terus. Tunjuk kami. On mana yang maksudnya? Apa? Saya tunjuk. Aman depan kita, aman depan. On bayah maksudnya. Posisi tangan insya Allah afdolnya adalah ini setentangan dengan bahu. Ya. Kalau laki-laki maka agak renggang sedikit, kalau perempuan jangan. Kenapa? Karena untuk menjaga dada. Itu perbedaan sujud dengan perempuan. Kemudian ini anggota kurang lurus lagi. Anggota bisa. On boleh.
on lempit sotik yang diteluf. Kenapa? Karena menghadap kepada kiblat. Ini nggak boleh menggantung. Contoh, maaf Abi. Enggak. Allah sadap. Wah, sujud santai. Nak kirim merodi bayu onding. Contoh kan? Tidak sahayahon asok karena ini wajib bersentuhan. Kemudian lutut wajib bersentuhan. Baru kemudian jibihah jidat wajib kena. Berarti jidat 1, 2 telapak tangan, on 2 sudah itu ya. On wajib, on warna anggota sujud. Dua telapak tangan, on posisi ayah. Kalau laki-laki agak direnggangkan, tapi dengan catatan di sebelah kita ada orang nggak gitu loh. Nggak bisa kok isang nidongan, hati-hati. Karena perlu juga ada ulama fasid bukan dalam lebih masalah gitu loh. Kalau ada yang disakiti jangan maksudnya gitu loh. Kemudian jidat tidak boleh tertutup. Ngatur Rasulullah tetap terbuka karena ini adalah anggota sujud. Baru kemudian ujung jari melengkung sedikit, berlipat sedikit menghadap ke kiblat. Ini kalau menggantung maka tidak sah sujudnya. Baru kemudian lututnya juga harus bersentuhan dengan sajadah yang kita pakai. Insya Allah begitulah peraturan sujud. Fadlan. Ulati jolo. Pat naik bagusan rapat tuh jangan renggang ya. Agak renggang so dikaya. Senyamannya. Senyamannya ya. Rapat nah. Ibadah. Itu yang fikih lain maksudnya. Anggu cek nun sudah secara tafsir masing-masing ada sudah dalil. Cuma kalau dipaksakan pun Anda tidak nyaman ngapain juga? Kantong yang bagus cukup iba kan? Ya di sono ya. Iba mersarung, pulang mersarung sonon. Terbuka, jadi jegisan lah ipar rapat sonon. Bisa. Tapi waktu mersarung saja. Allah, bisa. Mersaruar, jarak marau kan jarak. Itu yang dengan tujuan sesuatu bentong kan? Dengan tujuan sesuatu. Iya. Pilihan ya. Hah? Ulang bisa ulang? Enggak. Karena dong kelanjutannya duduk tahiyat kan. Cuma kita kan nggak bisa sempurna. Oke. DP, aduh lebih tua. Alah mampun. Ulang. Tahiyat ada ya? Nggak bisa sebenarnya ya? Nggak pula, nggak dipaksa ya. Angkau nggak bisa peraturan wajib maksudnya. Afdolnya memang jong sama dan boha. Cuma ada pertanyaan yang mau. Adong membanin nah. Ini patia. Tidak pola ayahi. Artinya kata isu iftirosh maksudnya warna ayahi. Karena itu kan iftirosh adalah juguk diginjang di on bubitisan maksudnya ya. Saudara boha. Allah. Kalau itu kan tawarruk juguk pantat naik. Tahiyat terakhir. Juguk. Mangway mah. Oh indah duduk biasa. Sekedar makruh ayah. Dalam pembahasan satu madhab. Tapi kalau dia maksudnya mengenal madhab yang lain kemudian dia taklid dengan mengetahui hukumnya tidak jadi masalah. Kenapa? Karena madhab lain mereka duduknya ketika tasyahud akhir pakai duduk iftirash maksudnya. Seperti madhab selain dari madhab Syafi'i. Jadi tidak terlalu diperdebatkan maksudnya ini ngaya. Cuma pada video hukum lentong kita tetap kita laksanakan sujud awal tasyahud awal adalah iftirash, tasyahud akhir adalah tawarruk maksudnya. Kalau dibolak-balik hukumnya hanya sekedar batas makruh karena meninggalkan peraturan yang sunnah. Jelas ya? Jelas ya?